Mon, Hai. lo diundang ke sini sih nggak sengaja ya? Hah? Budur. Sebutin. Singkatan aja dong. Cepetan. Nggak mau. Prambors. Ya, Ini nama pisangnya. Pisang mulut bebek. Mas Edi Mehong belum akrab. Belum akrab, boro-boro baru juga ketemu kemarin. Oh. Hari ini baru datang lagi. Udah dimarah-marahin. Pertanyaan gue. Tapi hari ini kan cuma Emon doang yang kita wawancara. Iya. Kan lo enggak? Enggak. Berkantor di situ kan? Sebelum. Iya. Lu kenal dia dari mana Mas Emon? Oh iya, 98 kerusuhan, gua udah kerja di situ, udah Kan freelance. gua ajak lu kerja di Kerusuhan. situ. Kenal dia di mana? Grafis tapi malam hari. Oh, gue sempat ikut tuh. Ya, di saat kita nih kalau ngalamin meeting nih, begitu dia bilang anak off air, itu dibilangnya tukang. Iya. Duduknya paling belakang. Itu kita akan ulang lagi di podcast berikutnya. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you. Karena ya beda-beda kan. Tapi sebelum ngobrol Mon, ini ada sedikit pisang goreng Manado Mon. Wah, Ya, ini gacuan yang baru. tahi. Ini bumbunya ini roa. Manado lagi dapetnya. Asli enak banget, lo harus coba. Jadi pisangnya tidak manis. Ya, sambelnya yang manis. Kalau di Indonesia Timur, ini nama pisangnya pisang mulut bebek. Pisang mulut bebek. Iya. Di Jakarta nggak ada. Kalau orang sana bilang T-nya nggak disebut, jadi mulu bebek. Pisang mulut bebek. Iya. Gue pernah mau tanam ini di sini, nggak tumbuh. Karena Untuk kalau tumbuh tidak berbuah, gue nggak ngerti. Kontur tanah dan lain sebagainya. inilah narasumber yang kita undang penuh dengan informasi. Yang kita nggak punya. Iya. Coba Mbak lo cerita tentang pisang. Ini kalau sama roa, kalau lo mau bikin, gue ikannya masih ada nih di rumah ikan roa nih. Oh, iya. Ini yang bikin orang Manado. Mon. Ikan Makanya roa enak promosi. banget. Lo tau ikan roa tuh nama ikan Iya, julung-julung. Iya, yang udah kering kan. Yang udah dikeringin. kering, dan itu lo gigit, lo nggak akan mampu. Karena keras. Keras. Jadi kalau Harus bikin ditumbuk. begini enggak blender. Berarti lo di rumah suka bikin ya? Ya kan bini gua orang sana. Oh iya. Mana sih? Jadi Emon, Bukan Manado ya maksud gua. iya. Mon, Hai. lo diundang ke sini sih nggak sengaja ya? Hah? Nggak, maksudnya Emang tadi diundang ini gue. iya, diundang ngobrol untuk kita pengen tahu nih sejarah lo sebagai pelaku event yang udah senior dan pernah ada di satu institusi yang ngetop banget pada saat itu gitu. Di mana, Mas? Hah? Di ini Prambanan sama Borobudur. Sebutin. Singkatan aja dong. Cepetan. Nggak mau. Prambors. Ya, jadi Om Emon dulunya ada di Prambors Off Air. Off air. Ya, dan pecah dari situ banyak banget orang-orang yang akhirnya bekerja di institusi lain. Tadinya ngumpul di situ semua. Gitu. Iya. Nah, sejarahnya Lingga nih pengen tahu, Mon. Hah? Iya, Sejarah pengen lo tahu. kerja di situ suka dukanya di Prambors, Mon. Gitu. Manto gimana gitu. Tai lo. Ceweknya berapa banyak gitu. Asik. Hamilin anak orang mana? Oke, Lingga boleh mulai bertanya, Pak. Nggak usah nanya lah, langsung cerita, orang kita nggak serius-serius amat. Ya nggak apa-apa, ini kan pakemnya harus dijalanin ya kan. Masa nanya, apa kabar? Nah, ya nggak apa-apa. Coba kita sambil makan. Jadi lo mau ngobrol mau pisang dulu, pisang kan udah ditawarin jadi ambil juga tadi. Iya. Gimana? Enak kan? Enak. Pisangnya nggak sepet kan? Enggak lah, rasa Manado. Ini bersih-bersih tengahnya. Lu kan mau nanya? Lu udah nanya pisang duluan? Dia kan makan pisang. Ya udah kita pisang dulu lah. Gimana tentang pisang nih Mas Imam? Mulut bebek. Maknya. Apa ya? Awalnya gimana sih Mas? Masuk ke si jujur ya Mas, waktu itu gue juga sempat mau masuk ke Prambors. Tahun berapa, Bang? Cuman mau off air ya, on air ya gue. Oh, mau siaran lu. Yoi. Mau siaran apa mau sialan? Sialan, kan gue cadel. Oh iya. Iya, lanjut. Awal mulanya diajak Kak. Gue tuh kan masuk situ sebenarnya nggak pernah punya niatan lah ya. Nggak sengaja. Mungkin Iya. karena kampusnya di situ jadi masuk situ. Nggak juga sih. Oh iya. Jadi ini karena save by sebuah kejadian. Apa? Jadi awalnya tuh memang ada teman satu kompleks gue
yang kebetulan teman satu kompleks ini justru masuk kerja di grupnya Prambors itu karena ditawarin sama ditawarin dan dimasukin, dapat rekomendasi dan referensi dari adik gue yang udah duluan masuk. Gitu kan. Oh, adek lo malah duluan ya? Adik gue malah duluan. Nah, terus jadi yang gue dengan tinang-tinang. Nah, terus abis itu cuma iseng aja, gue pas masih kuliah kok itu ya. Kuliah terus udah gitu ditanyain, "Woi, lu mau iseng-iseng nggak ngisi waktu?" gitu kan. Karena waktu itu kuliah materi kuliahnya udah tinggal sedikit lah ya. Ya udahlah, ikutlah gitu. Pas kebetulan waktu itu off air-nya Prambors itu pegang printer lah ya. Salah satu produk printer lah, mau pameran nih gitu kan. Oh, gue tahu tuh. Iya. Iya. Di hotel Grand Hyatt. Nah, gue diminta lah, "Yuk ikutan yuk, bantuin gue gitu. Jaga but aja, jaga but." Katanya. Udah lah. Gue jaga but lah ya kan, ikutan. Jadi ini hari pertama ini gue masuk. Ya kan ini pertama nih baru masuk ke situ nih, masuk ke Prambors gitu kan. Ke off air dikenalin sama ada atasan kita lah ya yang cukup terkenal lah, Mas Edi Mehong gitu kan. Jadi anak buahnya Mas Edi dikenalin sama Mas Edi, "Mas, ini nih teman gua nih gini-gini, masuk ini bla 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 segala macam." Udahlah. Gua masuk hari pertama. Besoknya kan suruh datang lagi sama Mas Edi. Dia yang mau jagain nih, katanya ngebantuin di event. Ya udah. Gua datang lah besoknya. Itu belum masuk ya? Belum. Oke. Begitu datang besoknya, kan gua mau ngajak bareng dong sama teman gue. Gua samperin deh ke rumahnya, kan rumahnya dekat kan, tetangga. "Woi, ayo," katanya mau ke kantor. "Bos, nggak enak badan," dia bilang. "Nggak enak badan. Nih titip surat aja izin." Ini baru hari kedua nih, ya kan? Ya udahlah, gue ikut lah. "Oh ya udahlah, kasih aja ke Mas Edi," katanya. Gue kasih lah sampai di kantor. "Mas, si temen gue ini, si A ini ya, Mr. T namanya, Mr. T. Mas, si T nggak masuk. Kenapa? Sakit. Nah, ini surat izinnya." "Oh ya udah, lu tahu apa yang mesti dikerjain?" "Ya udah dikasih tahu sih." Nah, gitu. "Ya udah, kerjain aja." Ya udah. Dan gua nggak punya background apa-apa gitu. Nggak ada pengalaman. Boro-boro, ya kan, boro-boro. Tapi kuliah beres itu, udah beres? Belum. Masih kuliah hukum itu? Masih kuliah hukum di Pancasila ya, emang kampusnya di situ gitu kan. Udah. Nggak berapa lama gua kasih, terus Mas Edi teriak, "Mon, sini lo," katanya. "Hah? Kenapa, Mas? Ini si Teh gimana sih?" katanya. "Lah, dia sakit, Mas." "Lu ketemu nggak?" "Ketemu." "Lu baca nggak nih surat?" "Ya nggak baca lah, gua kan disegel Mas, di lem. Ini dia ngundurin diri." Gue bilang, "Anjing ya," gue bilang. Gue baru masuk hari. Tapi lo sama Mas Edi Mehong belum akrab? Belum akrab, boro-boro, baru juga ketemu kemarin. Hari ini baru datang lagi. Udah dimarah-marahin? Dia kagak marah sih, cuman dia keselnya, dia bilang, "Temen lu pakai gimana urat." sih?" Iya. Nah gue bilang, dalam hati gue bilang, "Anjing nih, gue dijebak nih," gue bilang. Ujung-ujung temen gue yang suruh gue masuk ke situ, malah dia resign. Itulah asal muasal. Udah. Asal mulanya jebakan Batman ya? Iya. Sebenarnya niat nggak niat kan? Kagak niat loh, gue nggak pernah terfikirkan di dalam benak gue untuk gue kerja di Event organizer. Boro-boro. Nah, ini semua hampir sama nih, sama gue juga gitu kan? Iya. Sama lagi kuliah, kebetulan sama materai Kejebak sama. juga? Nggak kejebak, ikut yuk. Jadi apa? LO, gua nggak tahu LO apa gitu kan? LO SEA Games, berat kan? Ya udah LO. Tahun berapa tuh LO SEA Games? 97 kalau ke 90 berapa ya? 97 apa 96 gue lupa gue. Ya udah, masih kuliah juga tuh, sama statusnya. Hampir mau kelar kan, ya dikit. Ya secara nggak langsung kita masuk ke dunia ini tanpa sengaja. Iya. Tanpa niat, Asli. tanpa sengaja, akhirnya ya udah. Nggak ada background jadi LO, apa tuh LO? License officer. Ngapain kerjanya? Udah lah gini. Oke lah. Walhasil ya udah keterusan sampai sekarang. Iya. Banget gitu, dan Jadi memang work hard, play hard. iya. Ketemu lah di situ. Ya enjoy aja. Enjoy aja. Gitu. Akhirnya Nah akhirnya waktu lo akhirnya masuk nih, mungkin lo kan udah kerja beberapa hari gitu. Lo merasa nggak sih, ini cocok nih sama gue gitu. Gue di terus deh. ya Lo lupain tuh cita-cita jadi lawyer apa? gini, pertama adalah gue ngerasain bahwa kerjaannya unik banget gitu. Sesuatu hal yang baru sih buat gue gitu, dan menurut gue fun gitu ngerjainnya. Gitu, itu yang membuat sebenarnya gue rada sedikit tertarik, plus gitu. Karena gue juga pernah ya magang lah ya di law firm kayak gitu-gitu. Terlalu serius gitu. Ya gitu,
balik lagi gitu. Memang dasarnya kali ya gue sempat bilang sama bokap memang. Playful maksud gue. Kalau di IO tuh pada saat itu berasanya lo playful. Iya gitu. Dan unik aja gitu. Dan menurut gue banyak hal baru yang serius, jadi challenge gitu jadi challenge gitu. Iya. Itu isi yang pertama. Sementara kalau gue ngejalanin akademik gue ya bukannya nggak bosonin, cuman menurut gue beda banget gitu. Jadi karena ini sesuatu yang baru, jadi ya pengen nyoba aja gitu. Tapi pada saat itu nggak ganggu kuliah lo kan? Enggak, akhirnya sempat karena gue lihat ganggu nih, kelihatan ketawa soalnya. jadi sempat juga 3,5 tahun mata kuliah habis, tinggal satu mata kuliah yang ngulang lah ya. Jadi skripsi udah bab 1 tapi nggak bisa ke bab 2 karena masih ada mata kuliah yang ngulang. Nah akhirnya udah keasikan kerja ya terbengkalai sih. Jadi materi perkuliahan tuh bisa 3,5 tahun lah Terus ada yang tertunda lah. Karena ada yang tertunda satu apa dua mata kuliah gitu yang sampai akhirnya jadi agak sedikit ganggu sih. Akhirnya asik sibuk kerja. Satu kali waktu PA gue pembimbing akademik telepon ke rumah. Yang angkat bokap gua gitu kan. Bokap gua deng gitu. Bokap gua begitu telepon, oh iya saya dengan ayah, oh gini langsung bilang, iya Pak, ini mau kasih tahu. Si Emon nih, gua dipanggil si Firman gini, dia kalau dia nggak nyelesain tahun ini DO. Nah itu nggak ada, itu kayak mahasiswa seumur hidup itu udah nggak ada. Ya artinya mungkin bukan DO, turun angkatan jadinya. Gitu. Akhirnya bokap begitu balik dari kantor, kasih tahu, tuh ada telepon dari pemimpin kamu, suruh telepon, gua telepon lah, bilang, Man, lu selesaiin tuh kuliah lo, tanggung banget lu tinggal skripsi dong, bokap lu udah nyari duit gitu-gitu, kasihan lagi, lu tinggal selangkah lagi tuh, lulus. Kalau lu tahun ini nggak beres, nggak sidang, lu DO lu turun angkatan, wah itu sayang juga gitu, udah tinggal skripsi udah bab 1 bab 2 lah, ya udah, gua lanjutin lah. Lanjutin, cuman pas sidang yudisium ikut segala begitu sidang gue bilang, Mas ini sidangnya kapan? Ya gue nggak tahu sidangnya kapan, nanti lu tanya aja sama rektorat. Akhirnya gue ketahuan mau sidang itu pas gue lagi event di Medan. Waduh, ya gue langsung telepon lah ke kantor. Tabrakan tuh antara kepentingan kuliah sama kepentingan event. Iya, gue langsung telepon ke kantor, gue bilang kayaknya gue mesti balik ke Jakarta. Bos gue bilang, ngapain balik-balik buang-buang ongkos? Katanya, nggak bisa Mas, gue mesti sidang skripsi. Gue bilang gitu. Tapi memang dia udah tahu bahwa gua harus sidang skripsi. Ya diizinin, diizinin ya akhirnya gue balik selesai kuliah, sidang ya sampai kelar lah akhirnya, alhamdulillah sih. Cuman akhirnya ya nggak alhamdulillahnya adalah ya gue mentok kuliahnya 7 tahun. 7 tahun sidang skripsi gue ya. Iya, mentoknya di skripsi 7 tahun. Gua satu tahun itu satu bab. 1 tahun satu bab. Iya. Emang zaman itu belum ada AI yang ngebantuin? Belum lah, ngaco. Padahal gua kan penelitian langsung. Gua langsung ke, karena gua kredit bank, karena gua hukum perdata, jadi gua langsung ke bank. Dan gua punya kerjasama dengan salah satu bank lah. Gua dibantu sama, disupport sama salah. Jadi gua materi perkuliahan gua 3,5 tahun sampai 4 tahun selesai sebenarnya. Tapi gara-gara kerja, skripsi gue tertunda sampai mentok. Untung gue, tapi alhamdulillahnya itu gue dikasih di telepon dapat warning gitu. Kalau enggak sih mungkin gue nggak selesai. Tapi itu ceritanya Emon. Kalau lo gimana, Mbak? Nah, pertanyaan gue. Tapi hari ini kan cuma Emon doang yang kita wawancara. Iya. Kan lo enggak? Enggak. Kan gue doang, kan cerita doang gue. Boleh nggak? Boleh deh. Buat nambah-nambahin ini. Pertanyaan Mas Simon, pertanyaan gue ke Mas Simon pada saat apa namanya? Wisuda. Lo satu-satunya orang di angkatan lo nggak? Di jurusan lo? Untungnya enggak. Kalau gua satu-satunya orang di angkatan gua 94. Yang paling tua. Iya, tinggal gua sendiri di akuntansi. Itu tinggal gua sendiri. Yang lain di bawah lo semua. Yang lain di jurusan akuntansi di bawah gua semua. Manajemen masih ada yang sama gitu kan. Cuman akuntansi cuma gue doang sendiri. Itu doang kan. Dan pada saat gue tuh kenapa banyak, karena ternyata banyak teman-teman gue yang melakukan hal serupa dengan gue, yang udah kerja, gitu, dan akhirnya terbengkalai juga kuliahnya. Gitu. Sebenarnya bukan terbengkalai, artinya kalau terbengkalai kan mata kuliahnya tidak selesai ya. Ini kuliahnya selesai, cuma tinggal skripsi doang. Tapi benar untungnya gue masih dapat kesempatan itulah.
akhirnya bisa dapat gelar sarjana hukum akhirnya. Pertanyaan Lo gua, sendiri lolos, Pak? wis SEAK gua. SE. Kan lo jago gitu, nggak jago ngitung ya? Makanya balik ke kerjaan yang sekarang, gue seneng banget kalau budgeting. Iya, Budgeting, gue ngulik-ngulik seneng, budget lah. budget, gue seneng, PNL gue seneng gitu. Tapi itu selesai di masa perjuangan menuju ke pekerjaan yang akhirnya kuliah juga lulus. Iya. Lulus, Akhirnya gue. gimana, Mon? Suka duka di Prambors ini, Mon? Lu percaya nggak ya? Gua kan memang orang Nggak. dari gua tuh dari SMP itu paling SD lah mungkin kayak di rumah gitu. Adik-adik gua masih doyan main game. Dulu kan namanya Atari. Oh, iya. Atari. Dari Atari baru pindah ke Nintendo. Iya. Di rumah punya tapi gua nggak doyan Oke. karena gua nggak suka main game. Oh. Oke. Main game komputer itu nggak suka. Iya, iya. SMA aja gua ngambilnya masak. Hmm. Padahal emak gua marah-marah. Suruh ngambil bahasa Inggris, komputer, apa segala macam. Gak suka gue. Ngambilnya apa? Tata boga A5. A4 sama A5. Pokoknya masak aja. Ekskul gua. Hampir jadi bencong gitu. Pokoknya fun aja gitu, masak aja gua. Iya, Pokoknya iya. enak, nggak repot segala macam. Begitu gua masuk kerja, Iya. gua nggak bisa komputer sedikit pun. Karena itu tadi lo nggak suka gamesnya juga. Gitu. Nah, itu kan kerja. Jadi gue bisa nyalain komputer aja nggak bisa gue. Jadi begitu masuk, Mas Eri bilang, tolong bikinin ini. Gue bingung kan. Itu komputer pakai aja yang di sini. Semua tombol yang ada di layar itu sekarang Lo nggak ngerti. gue pijit-pijit semua nggak ada. Hmm. Akhirnya gue diketahui dengan salah satu tim yang udah lama di situ lah. Dia ngasih tahu ini cara nyalainnya. Oh oke. Begitu nyalain, terus dia tinggal gue lagi. Gue bingung lagi nih mesti ngapain. Sementara dulu harus masukin Disket. disket yang gede dulu. Iya, iya. Masukin, tutut, begitu udah entah bagaimana keluarin tarik lagi bro. Wah gitu-gitulah repot lah. Iya, Pokoknya iya. pakai D-Base atau apa dulu lah. Iya, basic. Wah bener-bener. MS-DOS. Iya, oh kayak gitu-gitulah. Jadi, nah akhirnya dan disitulah sambil belajar itu, belajar komputer dan itu gue baru mulai bisa komputer dan sekaligus bikin skripsi untuk ngelanjutin bab 2, 3 dan selanjutnya. Nah, ini bicara tadi AI, Ki, ada yang bantuin AI pada saat bikin skripsi, tapi bukan Maya. Tukang ngetik skripsi itu kan AI juga. Banyak. Yang di mana di itu? Lu Jatinegara juga banyak. Kalau gue di kampus, Oh. jadi Pramuka gua- banyak. Kali pasir. Banyak, Pramuka banyak. Iya. Jadi gue tinggal ngasih tahu nih materi gue kayak gini, dia ngetikin itu AI juga kan. Orang pinter ya. Om, di kampus di Pancasila itu, jadi gue tuh kan gini, kuliahnya dulu di Borobudur, kampus pindah ke Lenteng Agung, kerjanya di Borobudur. Jadi Dulu kampusnya di mana? Borobudur lah. Deketan sama kampus. Lah iya Pancasila kan. Satu kompleks sebenarnya Pancasila. Lo ingat nggak kantornya off air yang di atas kapal? Kapal, Itu ya? kelas gue. Oh itu tuh udah ada Itu kelas. Zaman lu kuliah udah ada Udah gedungnya. di atas di bawah sama dia itu kelas gue gitu. Ah. Nah, jadi begitu pindah Pancasila pindah Ke Lenteng Agung. ke Lenteng Agung, ya gue naik kereta lah. Kalau bawa mobil gitu, parkir mobil Pancasila, ada jam kuliah. Lo naik Ada kereta. iya, kalau jam kuliah nggak ada gitu, gue balik ke naik kereta bolak-balik atau naik mobil sampai di kantor di Borobudur. Kalau ada kuliah gue naik kereta dari Cikini. Nanti balik lagi. Perjuangan untuk kerja di event itu berat ya. Capek lah. Ya seru-seru aja sih. Ya terus gimana, Mon? Akhirnya dari nggak bisa komputer itu gimana? Iya, akhirnya jadi bisa lama-lama ya diajarin gitu. Tapi benar-benar emang benar-benar ngulik gitu dan akhirnya gue pikir, iya juga nih ya. Sekarang kalau udah kayak gini problem juga nih buat gue. Iya. Itu benar-benar bukan memalukan sih, cuman dengan anak-anak junior yang lain yang ada di kantor itu yang umurnya mungkin di bawah gue tapi mereka jago-jago gitu. Iya, Akhirnya iya. gue benar-benar diajarin Nah, satu-satu. dulu lu sempet pikir kan, gue udah kerja deh, ngapain gue nggak perlu ijazah, gue udah dapet duit. Iya. Sempat kepikiran Sempet sih. pikir ya. Sempat Tapi kepikiran. sekarang ini, ternyata ijazah gue bermanfaat. Ya Enggak lah. setengah-setengah sih Om. Nah, kalau gue mikirnya adalah, gue dulu punya pikiran gitu. Ngapain sih ijazah nggak bermanfaat? Tapi ya udah gue lulusin aja. Sekarang gue baru berpikir, oh ternyata ijazah gue bermanfaat. Karena kan, ya Mas Emon juga mungkin dulu kerja nggak perlu ijazah kan? Iya, kan? iya bener. Iya kan? Gue juga kerja, ya udah. Artinya itu nggak diminta. nggak diminta. Tapi Ada. ke sekarang baru
oh ternyata bermanfaat. Kenapa gue bicara bermanfaat? Ambil sertifikasi Iya. harus pakai ijazah. Oh. Banget. Itu salah satu persyaratan sekarang. Gua nggak Artinya bisa kan dong sertifikasi kalau ada. kan bisa setara ya, kesetaraan kan bisa gitu. Tapi kan sebenarnya memang kadang kan kalau misalnya kita mau jadi narasumber atau apa Iya, segala macam iya. kan acknowledge-nya juga Iya. dilihat dari situ. Iya. Penting juga sih. Dulu waktu itu kenapa gue juga mikir karena waktu itu bokap masih pengen gue untuk ngelanjutin karena gue udah bilang ke bokap, "Pak, kayaknya kalau jadi pengacara batin gue nggak sanggup nih." Bokap gue nanya kan, "Kenapa?" Tanya. Setelah gue ikut di situ, cuman memang ya balik lagi ya, itu passion orang, mungkin itu yang dibilang passion ya. Padahal gue dulu pengen banget itu, cuman ya agak sedikit ambigu, tapi ini beda dibilang fakta atau bagaimana. Tapi kan sekarang begini, pertanggungjawabannya kan kalau lu sebagai sarjana hukum, lu kan punya kewajiban untuk membela klien lu karena lu dibayar untuk itu. Iya. Nah, jadi yang ada di otak gua adalah pada saat itu adalah kalau gua dapat klien, ya gua harus membengkokkan yang lurus Oke. dan meluruskan yang bengkok. Oke. Itu Itu kewajiban. ada membengkokkan yang lurus. Nah, sebagai lawyer juga gitu. Sebagai lawyer kan begitu. Biar kalau lo tahu klien lo bersalah, tapi biar bagaimana kewajiban lo adalah lo harus bisa membuktikan di mata hukum bahwa kliennya tidak bersalah. Oh. Oke. Gitu. Oke. Secara hukum Ya, dan ya. itu kan sebenarnya banyak celah kan kesalahan itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi gitu. Nah, itu aja yang gue bilang. Akhirnya bokap bilang, "Ya udah, kamu lanjut aja notariat." Oke. Notaris. Gitu bilang, "Anjrit, sekolah lagi." Notaris itu pengurus tanah gitu ya? Surat-surat. Iya. Oh. PPAT gitu kan. Tapi Pejabat akhirnya- pembuat akta tanah. Eh. Anjrit, sekolah lagi. Akhirnya enggak. Enggak, akhirnya. Tapi Mon, kalau bicara di Prambors, kira-kira lo berapa lama sih akhirnya di Prambors? Dapat berapa tahun kerja? Gue 90 berapa? 97 atau 98 ya gue masuk ya. Gitu sampai 2000. Oke. Mungkin 45 tahunan ya. 45 tahun di Prambors. Gua masuk itu kan 2000. Gua masuk tahunnya 2000. Ya. 2000 pas. Tapi kan lu pertama dulu sempat awal-awal kan gua aja jadi freelance kan nggak 90-an dong Om. Sebelum 2000 kan gua ke kapal Ada, itu ya? yang sempat gua ajak, gua Iya. kenal sama Mas Edi, terus gua bilang nih Mas Iya. bantuin gitu kan Iya. sebelum lo berkantor di situ kan. Sebelum. Iya. Lu kenal dia dari mana Mas Iman? Oh iya, 98 kerusuhan, gua udah kerja di situ, udah Nah, freelance. kan gua ajak lu kerja di Kerusuhan. situ. Lu kenal dia di mana? Waktu itu demo dia enggak? Di got. Tahu dari mana yang gua kenal ya, gua nggak ngerti juga. Gorong-gorong. Jadi Iya. zaman kerusuhan 98, Apa lu kabur ke Prambors? Oh ini kerja aja gitu kan? Gua kerjanya nonton kerusuhan sama anak-anak Prambors. Oh pasti Jadi- lu jalan kaki ke PDI gitu kan? Nangkep-nangkepin itu, gas air mata. Jadi pas kerusuhan 98 Prambors tuh lagi ada event Ya, female tahu gue. rally. Oh. Iya, tahu. Rally radio female. Jadi Bukan rally yang Prambors itu Mas Iman? Bukan. Yang bumper stiker? itu lain lagi rendezvous. lain lagi. Itu namanya FM-nya. Jadi waktu itu pas 98 kerusuhan ini udah loading dari malam lah ya. Dari jam sore jam 6 teman-teman udah pasang kumpul-kumpul apa di karena ini yang bikin Hero. Salah satu hit supermarket bikin semua karena rally-nya harus mampir ke semua outlet-outlet Hero. Pas udah selesai kerusuhan malam. Jam 2 dapat kabar batal. Ya udah akhirnya kita Nonton. berkantor di situ dan ya gue pulang sih pulang jam 4 lah ya. Tapi mobil gua bawa mobil gua tinggal titik di kantor. Gua pulang naik diantar sama OB naik motor melewati Tamrin Sudirman dengan kondisi dari mulai proklamasi Penuh tentara tuh ya. penuh tentara dan di depan mata sendiri dengan kerusuhan itu orang dikeluarin dari mobilnya terbalikin terus nyobekin kaos masukin ke tangki bensin dibakar gitu terus begitu nyala udah bakar pada wah itu ngelihat aduh Iya, sedih iya. banget deh kalau ngelihat itu maksudnya kejadian itu tuh memang ada di depan mata sampai gue lewat di bawah jembatan Semanggi tuh udah
udah nggak beraturan lah ya tuh, udah orang gelepak sana gelepak sini, mobil bakar sana bakar sini, balik sana tuh, yang mata juga udah nggak kuat karena perih dengan gas air mata dan sebagainya. Itu aja padahal udah dikasih tahu pakai odol di sini, masih juga tetap pakai. Iya, alhamdulillah sih bisa. Balik lagi Mon ke Prambors tadi, akhirnya mungkin setengah perjalanan lah yang gue tanya adalah apa akhirnya manfaat buat lo kerja di event organizer Prambors? Banyak banget karena dulu Mas Edi Mehong itu memang biar ganapnya dia guru yang menurut gua dia guru lah ya. Iya. Soko guru yang luar Guru biasa. kita semua lah. Iya, soko guru yang luar biasa. Dia ngajarin berbagai macam hal. Iya. Gitu dan ilmunya banyak banget. Jadi kalau mau sekolah ya itu emang sekolahannya di situ. Oke. Itu luar biasa. Hmm. Berarti bisa dibilang sekolah off air pertama itu di Prambors. Kalau Ya pada saat mungkin itu, iya kali ya. pada saat itu MTV belum ada kan? Belum ada. Hard Rock belum ada. Belum ada. Saingannya Off air tuh belum ada. saingannya cuma satu, DMC, Dulu ada Mustang. Mustang. Iya, Mas. Mustang sama DMC Mas. Mustang. Dulu Mustang. Jadi dulu tapi memang dan gua nggak tahu ya, cuman karena tidak semua radio pada saat itu punya off air. Ya. Jadi belum ada IO. Dulu Ya. ada cuma divisi off air. Ya. Nah, karena Prambors itu ya dan tergabung di dalam PRSSNI, makanya mereka setiap ke daerah itu link kita tuh cuma radio. Oke. Mau Oke. bikin event di setiap kota radio, kita tinggal kontak dari PRSSNI radio di sana siapa? Oke. Yang untuk segmentasinya Jadi kalau udah kerja- sama nih segmennya nih. Kalau gitu. kerja sama di daerah, pada saat itu kita mudah karena punya jaringan radio. Yes. Ya. Dan itu juga kepakai semua pada saat kita udah punya Iya. IO nya sendiri, gitu kan, pasti langsung lari ke mana nih, Jogja misalkan. Tapi Dan- pada saat itu udah disebut belum sih I dan O itu? belum Nyebutnya off air. off air. Dan menurut gue pada saat itu kalau boleh dibilang mungkin Prambors salah satu inisiator. Ya, Prambors menjadi bukan satu-satunya. Gue nggak tahu kalau memang jadi satu-satunya, tapi let's see, anggaplah kita bilang sebagai salah satu inisiator untuk yang meminta teman-teman semua radio di daerah untuk membuat yang namanya divisi off air. Ya. Dan Jaringannya Prambors. iya, dari PRSSNI. Oh. Nah, jadi semua mereka tanya, timnya siapa? Ya semua penyiar, ya programmer, Oke. ya bagian, wah semua pokoknya Jadi belum- anak-anak radio semua Belum lah. secara khusus gitu ya. Urusan on air diturunin ke off air. Iya. Jadi sebenarnya apa kebutuhan si klien yang di di on air Iya. dituruninnya sama off air. Iya. Jadi ada jasa baru Iya. dari stasiun radio Yes, untuk iya. memberikan pelayanan off air. Iya. Nah, mulai dari situ Consumer deh. activation lah. Iya. Mulai dari situ dah akhirnya ya secara sporadis semua teman-teman di daerah membuat tuh yang namanya divisi off air, Iya, divisi off air, divisi off air, divisi off air. Mon, bener nggak sih waktu itu kan gue juga sempat dengar Prambors itu punya off air, ya maksudnya di masyarakat udah didengar gitu. Tapi kalau ada brand yang pengen ke Prambors tuh agak ragu-ragu karena Prambors tuh terlalu anak muda. Apakah ini bisa serius gitu? Tapi akhirnya kan Prambors jadi lumayan masuk top 10 lah di Jakarta untuk off air. Enggak, Ya mungkin- gua kerja di situ kayaknya- aja eventnya tiap minggu, Mon. Kayaknya nggak sampai top 10 malah kali ya, mungkin bisa dibilang 5 besar kali ya di Iya, zaman itu, oke. karena kekuatan di zaman itu corong yang paling kuat itu emang radio. Radio. Dengan tidak adanya sosmed, belum ada. Ya, tapi TV udah ada, TV swasta. Oke. Karena sudah ada RCTI waktu itu. Oke. RCTI yang pertama, Decoder. decoder Ya, pakai decoder gitu. Jadi tapi belum banyak orang, belum ada TV swasta lah ya. ya. Iya. Masih yang TVRI dan corong kita kuat banget. Begitu ngomong radio, lu kemana? Ya maaf nih, Nah. ketangkap polisi aja begitu kita dibilang dari radio aja dianggap pers, Iya, itu iya. lolos. Oke. Dan sebegitu kuatnya gitu. Cukup Ya, istimewa lah posisi Banget. off air radio banget, dalam menjalankan event. banget. Kira-kira Mon kalau bicara klien lah, lo sebutin 10 klien di zaman itu, Mon. Wah. Yang paling sebenarnya yang Sunsilk, paling Lux. iya. Lux. Pokoknya kalau gini lah, karena satu-satunya radio anak muda yang pada saat itu mungkin bercokol ya di tangga teratas lah ya, gue nggak tahu sebutnya di ranking 1, 2 atau 3, tapi di salah satu tangga teratas Hmm. ya seluruh produk
Masuk. Jadi Sebutin. Jadi produk-produk yang top di Indonesia dulu Sebutin. banyak dibantu oleh Prambors Off Air. Nggak usah produk. Eh, Itu baru cuma dilihat dari sisi produk. eh, Semua namanya penyanyi Ya. munculnya dari situ. Nggak ada lagi dari mana. iya, yang iya. gue inget dulu tuh Prambors zaman gua sama zaman kalian kan beda nih. Anjing. Jadi kita udahan aja nih. Khusus aki-aki. Oh iya. Yang gue inget cuman bumper stiker Ya. 102,3 FM Mania. Ya. Ya. Tenda mangkal. Ya, Tanda mangkal ya. Tanda Pro mangkal. kamu berubah jadi pro kamu. Pro kamu ya. Iya. Nah, gue ngikutin tuh. Hmm. Eh, Kan gua ngeband sih. Bumper stiker gue ngikutin. Ya. Gue ngambil stikernya. Ya, gua ngambil ke Borobudur kan? Ngambil Borobudur. Gue ngikutin clue-nya segala macam. Dari Stupa Borobudur 9. dan tidak pernah menang gue. Kesel gue jujur ya, gue kesel. Akhirnya kan gue ke Raden Saleh dong. Yoi. Raden Saleh ada di MC. Oh, Ya. jadi lo pemuja Prambors ya? Sebenarnya bicara pemuja kan cuma satu-satunya Maksudnya itu. ya lo memfavoritkan Iya. radio Prambors Iya, iya. untuk menemani lo setiap hari. Iya, iya. Ya di saat itu kalau Berarti lo dengar catatan si Boy? Gue belum sempat ke situ pak. Oh enggak sih, Boy? Karena kan gue tadi benar artis, penyanyi apa segala macam patokannya Prambors. Gue cuma denger lagu doang. Tapi kalau Oh. cerita apa drama radio, gue cuma satu yang gue dengerin. Saus Sepuh. Anjing. Lo inget nggak dulu di Prambors tuh kalau malam penutupan radio kan jam 12 itu Ya. ada lagu yang Thank you Mr. Yes. DJ. Nah itu ada, gue denger. Lovely Gua denger. music makes my dream Tapi come gue gak true. sampai tidur sampai jam 12 gue. Hah? Gue gak sampai jam 12 kalau gue jam 10 gue tertib anaknya. Belum anak begadang. Kalau Keluar. kalau kita sampai itu selesai baru pulang. Tenda Mangkal. Tenda Mangkal itu salah-satunya juga gue ikutin. Yang Ah. di mana? PIM. Masa lo nggak inget sih ada grup yang bawain Pearl Jam mulu? Enggak, gue ngapain? Gue ngeliatnya Itu artis gue. terkenal semua kalau Itu gue. enggak lah. Jadi gue cuma liatnya itu Tenda Nah, Mangkal, bumper stiker, dan gue lari ke Raden Saleh gue menang gitu kan. Oh, iya. Terus sampai Raden Saleh Menang apaan? bumper stiker. Oh, mobil ya. Jadi juga sempat juga balik lagi kenapa tadi gue sebutin di Raden saya ada DMC dan gue ditarik juga tuh. Masuk di DNC. Bukan, ngelola, bikin event, bikin apa udah ayo, gue ikutan di situ akhirnya. Jadi sebenarnya corong event, gue nggak tahu, corong event kita dulu tuh event itu hanya di radio. Ya. Belum ada Kanal perusahaan- lain nggak ada, nggak kanal lain. Radio off air begitu spesial pada masa itu ya. Woi, banget, Pak. Tapi gue Balik ke Emon dulu Iya, tentang makanya. banyak nggak akhirnya yang lo pelajari Mon dari Wah, itu mah A sampai Z lah. lulus lah. Kalau Lulus sekolah lah. tuh dari nol sampai lulus. Lulus di- lah. Karena di memang bekerja. karena di sana tuh lu bener-bener belajar dari nol. Pertama bener-bener diajarin cara ngangkut barang aja lu diajarin. Jangan masuk frame gua. Ini lucu-lucuan aja. Enggak, Mon, salah satu yang gua lihat di kehidupan event organizer waktu di Prambors, salah satu yang gua serap sebagai ilmu adalah organizing people. Yes. Itu gimana caranya kita mengorganize people yang orangnya latar belakangnya beda-beda, mereka harus punya satu tujuan di dalam event gitu. Itu yang seru sih menurut gua. Ya punya pengalaman Dan juga. Emon ini waktu gua kerja di sana galak banget, Mas. Anjing cuy lu. Gagal. Iya, waktu gua baru kerja pertama, lo kerjain, Mon, lo nanya mulu lo, anjing galak banget nih orang. lah bener dong, bener. Lo harus cari tahu sendiri. Gue bukan? belajar Excel juga kayak dia waktu Iya. itu. Sama-sama belajar Tapi kita. kan udah duluan bertahun-tahun. Ya, tapi saya bermanfaat kan. Apalagi waktu gue bikin Star Malt Band Iya. Festival, komputer gue rusak. Itu komputer banyak, Bah. Banyak yang rusak. Gue ngomong sama Mon gimana? Ya, lo inilah sendiri. Dia sibuk banget. Ya, Iya. Prambors sih sebenarnya. Ya kan tadi gue juga beberapa kenal gitu kan dari Iya. Prambors, selain dari Om Mas Edi, ada juga yang sekarang khusus ngurusin perizinan gitu kan. Yoi. Ya kan, dari anak kecil gitu kan. Coba pada masa itu akhirnya kan kita belajar Mon, ya kan? Kira-kira kalau kita harus bilang terima kasih sama teman-teman senior kita yang ngajarin kita, siapa aja Mon? Yang masa itu eksis di lingkungan kita, inner circle kita. Mas Edi pasti. Udah pasti Mas Edi. Siapa yang lain? Tokoh-tokoh yang kita anggap, Siapa ya? Mbak Imran.
Mas Imran, Mas Malik ya memang tidak terlalu banyak Engage. engage dengan mereka, tapi dia banyak kasih masukan ke Mas Edi juga kan. Oke. Gitu. Nah, sehingga terutama Mas Imran kalau untuk masalah implementasi di lapangan karena dia lebih gaul dengan Iya, anak-anak iya. gitu kan. Iya, iya. Karena dia juga lebih on ground dibanding. Berarti di zaman lu ada Edwin Jody tuh? Jadi gue selisipan jalan sama Edwin. Oh. Edwin baru keluar, gue masuk. Oh, Sama selip Jody. jalannya di Iya, lu ya? Karena sempat sekali dua kali masih ketemu, sempat sekali dua kali Edwin masih ngurusin beberapa event, tapi abis itu dia sudah mulai sibuk masuk di TV. model-model ya dulu ada Bola-bola apa? super Super bejo. super apa Gila bola itu loh. Iya macam-macam lagi ya gol Gol, ya. kan makanya dulu terkenalnya di gol Iya. gitu kan. Iya. Jadi Edwin mulai masuk ke TV, terus kemudian masuk quiz terus kemudian masuk video klip Iya, gitu. iya. Dulu ingat banget Edwin mulai sibuk dengan teman-teman di broadcast design Indonesia BDI Iya. dulu. Nah Edwin nah itu Tapi Edwin udah tidak aktif sebagai karyawan lah di Prambors. Tidak aktif, dia tapi tetap aktif menjadi MC kan? masih untuk beberapa off airnya Prambors dia masih Iya, eksis iya. lah, dan sering sih Iya. karena apalagi dulu pertama kali dalam sejarah itu ada bikin yang namanya drag race tapi malam hari. Oh, gue sempat ikut tuh. Ya, di Sentul. Itu Iya, gua pertama ikut kali tuh. dalam sejarah itu konsepnya datangnya dari off-air-nya Prambors. Ya. Oke. Jadi kliennya on air, Eh, dulu rokok masih boleh. Ya. Iya, iya. Itu yang gue tahu tuh, sponsornya siapa tuh? apa keunikan dari event itu? Hah? Malam, Pak. GG gue tahu. Bukan. No. Bukan, Star Mau. Oh, Star Wars. Bukan lah. Bukan juga. Apa? Lucky Stripe. Oh, Lucky Strike. Berarti BAT dong. BAT. Gue ikutnya Star Mau. Konsepnya adalah Get Lucky Concert. Oh. Oh, lu yang sama konsernya ya? Iya, Iya, nah iya. itu pertama kali dalam Iya. sejarah bikin drag race malam hari di Sentul Iya. gitu. Nah, udah dan itu serinya dengan beberapa kota. Itu hanya drag race atau ada musik, ada apa Mon yang unik? Pertama kali drag race dikombinasi dengan konser musik. Oke. Jadi panggungnya itu rigging pertama yang masuk di Sentul. Oh. Panggungnya itu lebarnya itu 24 meter, Oke. ke belakangnya itu 14 meter. Wah, berarti dulu riggingnya kan paling maksimal. Gila, berat banget Om. Nah, besi banget tuh. Besi Dan banget. itu nyambungnya berapa? Belum Sama ada aluminium. banget. Belum 24 meter kan? 24 meter. Maksud gua pure 24 belum kan? Pure. 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 Oh, masih pakai si ini berarti ya. Uli. Bukan uli. Bukan. Dulu PCP. Oh iya, PCP. Ada PCP. Dulu Pak fan- Maksum. Maksud. Ya, dulu vendor yang penyedia rigging itu namanya PCP. PCP. Pak Maksum. Ya, pentas cahaya prima. Iya, iya. Mas Emon. Nah dulu artinya tadi yang tokoh-tokoh yang kita anggap berjasa tuh siapa lagi? Kira-kira di zaman itu. Iya, yang gue yang in touch dengan gue sih lebih banyaknya emang Mas Edi ya. Oke. Karena gue inner circle gue cuma dia, kalau di radio mah lebih, karena pada saat itu kan radio itu quote unquote jadi kliennya off air ya. Karena kan off airnya tuh bukan cuma off air Prambors. Eh, Off airnya jadi kalau di kop surat itu adalah divisi off air radio Prambors Group. grup. Group Berarti secara on air stationnya banyak. banyak, Bukan cuma Prambors. bukan cuma Apa Prambors. aja, Bang? Ya dulu udah Prambors sudah jelas. Delta udah ada jelas. Female udah ada jelas. SP, Bahana udah ada jelas. SPFM udah ada untuk dangdut. M97. M97 ada yang rock, Ya. ya kan. Nah, terus kemudian kita juga ada beberapa radio dulu, grupnya Prambors, ada di Manado, tapi mereknya bukan Prambors dulu, Memora, Memora. ya. Di Bali juga ada namanya Hot FM Bali. Hot FM Nah, ya. pada saat itu stationnya itu Bang Arta, Oh. Arta Bangun tuh di Iya, Bali. iya. Nah, ada Rase juga, Hmm. Rase di Bandung, Eh, gitu. Nah, Dan itu nah, semua grupnya Prambors. itu grupnya Prambors. Nah, jadi dulu memang biasanya konsultasinya Mas Edi bilang, pokoknya yang namanya grupnya circle-nya Prambors kalau mereka mau bikin event untuk konsultasi ya ke kita gitu, ke off air. Iya, iya. Gitu. Walaupun kita tidak mengeksekusi tapi kita punya kewajiban untuk bisa memberikan masukan sebagai konsultan mereka lah gitu. Oh. Berubah, Supervisor ya. berubah jadi Maxima itu kapan? Sebenarnya Masima. nama Masima itu kan inisial dari dua ownership-nya Prambors Group. Karena kalau di
Prambors itu semua orang punya ID. ID-nya itu adalah 2 huruf pertama diambil plus dengan Vokal. dari nama kita kata kata kedua di huruf kedua. Jadi kayak misalnya gue gitu, Firmansyah gitu. Lo apa tuh? FIS. Oh, lo inisialnya FIS. Iya. Kalau gue dulu ANS. Iya. Kalau Karena Lingga dulu kerja di situ apa kira-kira? Lingga Purwa Aji, LIP. LIP. LIP Iya. keren loh. LIP. Gitu. Nah, Mas Ima itu dulu ya singkatan dari 2 inisial itu, MAS. Siapa tuh? Itu Mas Malik kan, Malik Syafi'i. Oh, Malik Syafi'i. Dan Imanya Imran Amir. Oh, makanya jadi Mas Ima. Jadi Mas Ima. Oh. Nah, satu lagi Mas Emon. Kan tadi merujuk ke Ini terakhir aja ya. ke Aki nih. Udah yang 40 masalah- menit. Nggak ngantuk lo udah tua. Gue nggak selesai nih anjing. Yang masalah, yang tentang, nggak boleh ngomong masalah kita. Iya. Tentang Dedengkot Prambors. Memungkinkan nggak diundang untuk di acara kita? Ya. Entah itu di Bukber or di regroup. Oh, memungkinkan banget. Karena kan merujuk ke, kita bicara corong deh, dan gue beberapa orang dari anak-anak event yang berkecimpung di event itu di bolanya Prambors. Memungkinkan banget lah. Siapa kira-kira yang Siapa? yang kita Ya, bisa artinya ajak? sekarang balik lagi nih. Yang mau diundang itu di off air-nya dalam tanda kutip dulu, karena off air itu kan jadi akhirnya menjadi sebuah unit bisnis baru. Gitu kan. Namanya Masima Citra Kreasindo, disingkatnya dulu MCKR. Iya. MCKR. Mandi cuci kakus. Iya, Iya, iya. Kadang-kadang MCK. Makanya kita bilang bukan MCK, MCKR. Ada R-nya. Ada R-nya, biar nggak sama dengan MCK itu. Iya. Nah, jadi kalau memang mau diundangnya, apakah ini dari off air-nya? Kalau off air-nya kan ya ada Mas Edi di Mas situ. Edi bisa. Tapi di situ juga ada Mas Lulu yang sekarang Iya, juga iya. memang sudah punya agensi dan info Iya. juga, ada Bang Arta Bangun juga Wah, yang juga banyak. sih maksudnya kalau di situ. Tapi kalau mau on air, ya on air ada juga sih beberapa penyiar gitu. Tapi Tapi rencananya mereka ini maksudnya diundang di panggung kan, Pak? Iya, iya, iya. Untuk talk show, Mon. Nah, sharing aja. Sharing gitu. Nah, mungkin lebih cocoknya tuh di regroup. Ya, ya. kayaknya sih Di regroup, dan kalau gue pribadi ya, Eh, entah itu Mas Edi atau enggak Bang Arta. ya, ya. Karena kan kalau Mas Lulu, Mas Lulu mungkin lebih banyak ngomongin activation, Pak. ya dia tuh kan udah di unlist. Iya, iya. Udah di unlist. Oh iya, kan. udah sempat. Bang Arta Bang sama Arta Mas belum. Edi Belum. belum sama Iya. sekali. Nah, sekarang gue coba mau nanya nih dari kalangan yang paling muda. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari Dio. Wih. Ayo, nanya ya. Lu nanya apa kek? Kan lu katanya baru mau bikin event nih, Iya. ya kan? Kan mereka berdua orang tua. Gua kan yang masih muda, middle. Nah, lo pengen tahu apa tentang event dulu atau enggak, yang kayak gimana sih gua harus melakukan suatu kegiatan gitu loh? Apa yang step yang pertama yang harus gue tahu dari, mumpung ada aki-aki nih. Buset dah. Sebenarnya sesimpel pertanyaannya gini Om. Kalau Nah, kan lu bisa kencing. yes anjir. Om Emon. Om Em. Kalau Om Anto, Om Emon itu kan udah lebih berpengalaman banget. Ya. Gimana step untuk semua orang-orang yang mau buat event dengan caranya Om yang udah banyak pengalaman di era yang Ya. kita ini nih Om. Ya. Supaya event itu berjalan bisa bergulir, karena banyak event yang one show beres gitu, bisa continuous dengan baik gitu loh. Itu aja sih pertanyaannya. Coba Om Emon dulu. Iya. Sebenarnya kalau event itu kan ya gue nggak bilang bahwa itu gampang dan mudah lah ya. Tetapi kalau kita mau belajar itu menurut gue bukan sesuatu yang sulit untuk bisa dipelajarin lah ya gitu. Dan ya gue percaya sampai sekarang jam terbang itu amat sangat menentukan kualitas. Karena dari zaman gue dulu, ya mungkin sampai sekarang, ada sekolah tapi kan bukan sekolah perse seperti akademik yang sekarang kita terima dari SD sampai SMA sampai kuliah gitu ya. Sekolahnya beda, sekolahannya beda gitu. Nah, jadi memang yang paling penting menurut gue passion sih ya. Gitu. Artinya apapun sih ya bidangnya, bukan cuma event gitu ya. Kalau passion mah ya
bukan cuma event gitu. Menurut gua kalau emang lu suka, ya lu harus ngikutin prosesnya, harus mau belajar untuk bisa ngikutin prosesnya, karena nggak ada yang instan sih menurut gue. Dan proses tidak selalu enak. Iya, pasti berdarah-darah sih. Ngerasain Ngerasain kerikil-kerikilnya gitu. Dan gue pernah Cuma masalahnya gini, Mon, satu. Dulu zaman kita memperjuangkan event dengan cara berdarah-darah, kita nggak pernah tahu. Akhirnya event itu tidak menjadi milik. Iya. Iya. Tidak long lasting dan tidak bisa diwariskan misalnya. Kita akhirnya punya ilmunya aja gitu. Betul. Nah, kalau sekarang anak-anak muda ini sudah ngerti tentang event harus IP. Iya. Event harus didaftarkan Betul. gitu. Kan sekarang udah zamannya digital gitu kan. Iya. Kalau dulu kan kadang-kadang semuanya masih manual Sporadis. gitu. Iya, nggak Dan ada event yang digital bagus gitu. bisa untuk kredit bank sekarang. Bisa bener? banget. Ya, benar. Bisa banget. Sekarang bang mau kasih pinjaman kalau ada proposal, apalagi begitu lihat track recordnya bagus dan segala macam. Dulu mah nggak bisa, susah dulu. Dulu orang sebelah mata ngelihat event itu main-main. Anak off air itu, kita nih kalau ngalamin meeting nih, begitu dia bilang anak off air, itu dibilangnya tukang, Iya. duduknya paling belakang. Iya, anak IO dibilang IO aja itu dulu. Zaman itu tuh masih dianggap tukang. Jadi dibayar untuk ditunjuk-tunjuk. Lo ngerjain ini ya, lo ngerjain ini, Pak. Dia tidak berpikir bahwa kita bisa berpikir seperti dia as a partner gitu. Nah, kenapa kan lu suruh nanya? Karena kan menurut gua ini kan dari apa sih sisinya dia mau buat satu event, tapi anak muda kan selalu gua hingar-bingar apa segala macam, tapi dia malah gua mau bikin event boxing. Ya. Oh iya, jadi. Nah itu maksud gua, apa yang mau, dulu kan belum ada kita event olahraga, Mas Emon. Dan sekarang kan Mas Emon udah bisa jalanin, gue pernah bikin ini, maksudnya handicap apa yang lo akan lihat, lo akan dapetin, jadi lo bisa prepare nantinya rumble skillnya seperti apa gitu. Tantangannya tuh apa aja. Itu momentum banget lagi yuk, gitu. Maksudnya sekarang kan lagi digalakin gitu ya, banyak event-event olahraga lah ya. Dan sekarang kan orang jadi melek ya, melek olahraga. Menurut gue sih momentumnya bagus banget gitu. Cuman memang balik lagi nih, karena tadi Om Manto udah bilang bahwa sekarang modelnya udah ada yang namanya IP dan digital gitu ya, kanal juga banyak. Memang itu yang paling penting. Jadi sekarang itu yang paling penting adalah menurut gua nih, karena KPI-nya kan gini ya, beberapa event kan lu punya KPI dan punya target. Ada orang yang dia tidak perlu penonton di off air-nya, tapi dia penontonnya airing di udara semua. Jadi kalau kita datang ke studionya nggak ada orang. Contohnya apa? Podcast. Lo podcast tuh datang ke studio nggak ada orangnya. Kayak kita sekarang ini. Kayak gitu, cuma di depan gini doang. Tapi viewersnya banyak. Gitu. Nah, amin. Karena targetnya ke situ mereka. Tapi ada beberapa bentuk kegiatan yang emang lu harus KPI-nya, kalau yang nonton Harus nggak datang. penuh, kayak konser lah ya, gitu. Lu dianggapnya failed gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi memang dari masing-masing itu persiapan udah jelas, targetnya juga, konsepnya harus jelas gitu. Konsep itu bukan cuma eksekusi ya, termasuk targetnya, carinya bagaimana, terus menyebarkan melalui kanal apa. Artinya target itu harus menjadi KPI, Banget. Key Performance Indicator, Yes. yang menandakan bahwa event itu sukses. Iya, harus. Karena target KPI itu juga, begitu lu mau mencapai sebuah target KPI atau KPI itu, lu ada step-step yang lu mesti jalanin. Salah satunya insya Allah promonya kan. Kalau dulu mah promo cuma radio, koran. Ya. Sekarang bentuk promo. Loh, Kadang udah semua main udah digital, udah semua. digitalisasi. Kadang gini Om, orang kreatif berpikir muncul dari hobi dan kesenangan. Bikin event. Ya little bit ada bluffing karena kita belum berbicara secara connecting dengan orang-orang. Begitu values ini kumpul, kadang orang yang punya ide itu suka serem. Karena di tahap berikutnya, anjing jadi serius ya. Iya. Ngerti nggak? Tadinya lo hobi nih. Iya. Ternyata pertanyaan dari partner lo yang ingin membantu itu nonjok lo sendiri gitu. Aduh, ternyata rintangannya susah ya. Aduh, ternyata ini. Padahal bukan itu. Padahal itu harus dijawab. Itulah challenge gitu. Dan kalau dijawab, insya Allah si event itu umurnya panjang. Dan satu hal yang Gitu. kalau sekarang yang gue lihat nih ya, dari beberapa event yang jalan, khususnya olahraga, KOL, Iya. Yang tadi. itu Tadi aja. penting banget. Nggak penting dia bisa atau bukan, nggak penting atau dia praktisi atau bukan.
Tapi orang kan nyari KOL apa? Sekarang kita nih Om Lingga mau bikin pameran motor atau mau bikin event apapun, yang dia KOL buat apa? Cuman viewers. Iya, betul. Viewers, followers. Iya, viewers, followers segala macam. Karena Itu bisa menentukan dari situ spreading informationnya. Ukuran kesuksesan itu bagaimana sebuah event menjadi top of mouth, orang-orang di share. Dan jadi trending kan. Iya. Sekarang dulu mana tepok bulu tangkis, tenis, apa segala macam. Kemarin terakhir pukul-pukulan tuh Raffi bikin apa tuh? Boxing juga, kayak iya. gitu apa kan? Iya. Kan? Dan kayak gitu. Itu kan yang dia apa? KOL. Coba kalau yang mainnya si Emon sama si Anton itu kagak ada yang nonton. Tapi karena siapa yang ada di atas ring? Iya. Artis semua. Dulu tuh ada istilah gini, ada istilah namanya di dunia event kita ya. Ada namanya getok tular. Ingat nggak istilah itu? Udah nggak dipakai sekarang. Getok tular itu adalah bagaimana event ini nyambung ke orang lain, nyambung dari mulut ke mulut. Tapi ini ada satu pertanyaan agak ego. Agak ego nih. Agak ego dan agak idealis. Bisa nggak kalau misalnya kita, oke, KOL itu kan sangat penting untuk era sekarang gitu. Ya. Tapi dengan konsep yang kita punya, bisa nggak kita buat orang-orang yang mau bergabung sama kita, komunitas orang-orang baru yang mau sama kita wadahin gimmick untuk menjadi sarana mereka untuk jadi KOL ke depannya. Bisa. Banget. Bisa. Contohnya ada. Tahu? E-sport. Ya, e-sport. Bisa nggak e-sport sekarang? Bisa banget. Emang KOL-nya terkenal? Sebelumnya nggak. Cuman prosesnya jauh lebih panjang. Betul. Ya. Nah, Gitu. untuk mata kita kan bisa. Tapi untuk mata kayak sponsor, kayak apa, itu kayak gimana biasanya? Beberapa orang nih yang ngerti digital, kan gue punya podcast yang lain ya, ada Cap Tawa apa segala macam. Mereka itu sempet ngasih suggestion ke gue, kalau lo pengen viral menjadi top of mouth, lo ajak deh teman-teman e-sport. Itu gue nggak pernah sadar tuh. Oh, e-sport banyak penggemarnya, banyak. Nah, dia yang jelasin. Gitu. Jadi gue juga lagi pengen tuh ngejar teman-teman e-sport untuk jadi bintang tamu di podcast. Sebenarnya kan yang Dio tanya itu kan bisa nggak sih atlet yang nggak terkenal menjadi terkenal? Kalau gue bisa jawabnya adalah bisa. Karena kan otomatis mereka punya fanbase sendiri. Biarpun fanbase-nya kecil, at least enggaknya pada Karena saat kebanyakan biasanya gini, yang apa? Yang kayak yang kita ketahui lah, yang udah di event-event besar-besar yang udah jadi itu kan, mereka emang ngebuat brand image dirinya. Ya kayak ada si yang mukul apa, terus followers tiba-tiba tinggi, Ya. langsung diajak main, itu kan sebenarnya dia Salam udah dari nyipta- BJ. yang kayak gitu-gitu. Tapi kan ada juga anak-anak yang emang sebenarnya berpotensi banget di bidang itu, tapi dia nggak bisa nge-gimmick dirinya. Wadahnya nggak ada. itulah gunanya lo untuk mengemas dia. Gitu. Nah makanya tadi gue bilang kalau zaman sekarang yang paling mudah itu karena kanalnya udah banyak. Iya. Lu bisa memanfaatkan, itulah fungsinya manajemen artis sebenarnya, talent lah ya. Dan talent itu kan bukan cuma artis ya. Talent itu kan bisa juga dia chef, bisa juga atlet, gitu macam-macam lah ya. Ya, talent scouter gitu. Nah mereka lah yang mengemas, karena orang-orang itu bisa terkenal itu bukan karena diri mereka, karena mereka nggak punya ilmunya. Itu harus berkolaborasi dengan manajemen yang memang punya ilmu itu, gitu. Lu bisa kok, nih ya, bawa sesuatu hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi, dari itu banyak. Dan orang nggak akan pernah nyangka bahwa sebuah event yang tadinya menurut mereka jadi pesimistis bisa akhirnya begitu kan optimis. Tapi karena mereka dan mereka tahu gitu cara masuk ke kanal ini gimana, promosi, dan itu makanya tadi gue bilang prosesnya panjang gitu. Ada KPI, dan untuk mencapai KPI itu kan mereka ada step-step yang harus dilalui. Nah itu ya biaya itu yang kadang-kadang untuk teman-teman sponsor di awal itu agak sulit. Makanya biasanya kalau kita mau bikin sebuah inisiasi event, umumnya minimal 3 di depan itu berdarah pasti. Kak. Nah, teman-teman, barusan kita udah hampir 1 jam dengerin pengalaman Om Emon, Om Dio, Om Lingga. Itu hal-hal yang mungkin saja bisa menginspirasi teman-teman. Bukan berarti juga kadang buat anak muda mungkin hal-hal ini membosankan gitu ya. Tapi apa yang menjadi pengalaman kita yang sudah dianggap senior itu harusnya bisa menjadi pelajaran-pelajaran buat bagaimana kita menjejakkan kaki di dunia kreatif ini gitu. Jadi satu, semangat terus, nggak boleh bosen, harus
Belajar, eksplorasi, dan belajar. gitu ya. Dengan sekarang ada digital AI, semuanya menjadi lebih mudah. Tapi tadi diskusi dengan Dio, dengan event yang baru nanti akan muncul, itu kita akan ulang lagi di podcast berikutnya. Oke, thank you ya. Thank you. Bang, thank you, Bang. Gila udah 52 menit. Bye. Bentar lagi habis tuh.